Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Karena letaknya berada di pesisir pantai utara, Kabupaten Rembang mempunyai banyak destinasi wisata pantai. Tidak hanya itu saja, ternyata Kabupaten Rembang juga mempunyai tempat wisata yang kental akan nilai religi dan sejarah. Itu bisa dilihat dari banyaknya jejak sejarah yang ditinggalkan oleh para tokoh religi dan pelaku sejarah. Salah satunya adalah makam para wali. Sekarang kita akan berbagi informasi tentang makam para wali yang ada di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Makam Mbah Sambu. Makam Mbah Sambu berada di Desa Kauman, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Letaknya tepat berada di alun-alun Lasem, di samping Masjid Jami' Lasem. Mbah Sambu, atau dikenal juga dengan Sayyid Abdurrahman, adalah tokoh legendaris di Lasem. Beliau adalah salah satu penyebar agama Islam di daerah Rembang dan sekitarnya. Dikisahkan, Mbah Sambu adalah putra dari Sayyid Hashim bin Sayyid Abdurrahman Basyaiban. Beliau berasal dari Tuban, Jawa Timur. Awal mula Mbah Sambu berada di Lasem adalah karena undangan dari Bupati Lasem waktu itu, yaitu Adipati Tejokusumo atau Mbah Serimpet. Mbah Sambu diundang untuk membantu syiar agama Islam dan juga meredam aksi perampokan yang menimbulkan banyak kekacauan yang terjadi di pusat kota Lasem. Dan atas jasanya tersebut, Mbah Sambu dijadikan menantu oleh Adipati Tejokusumo dan diberi tanah perdikan yang sekarang menjadi lokasi Masjid Jami' Lasem. Mbah Sambu wafat pada tahun 1653 Masehi, pada usia 61 tahun. Setiap tahun selalu diadakan acara haul Mbah Sambu yang digelar pada tanggal 14, 15, dan 16 Dzulhijjah. Selain makam Mbah Sambu, di lokasi ini juga ada makam Adipati Tejokusumo yang terletak di belakang Masjid Jami' Lasem. Beliaulah yang pertama kali membangun Masjid Jami' Lasem pada tahun 1588 Masehi. Putra dari Pangeran Santiwiro ini menikah dengan putri Pangeran Benowo, putra dari Joko Tingkir. Dan kemudian diangkat menjadi Adipati Lasem pertama pada tahun 1585 Masehi, di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang yang berkedudukan di Kartosuro. Pangeran Tejokusumo wafat pada tahun 1632 Masehi, pada usia 77 tahun. Selain makam Mbah Sambu dan Pangeran Adipati Tejokusumo, di sini juga ada makam Mbah Kyai Haji Baidowi Abdul Aziz. Dikisahkan, Kyai Haji Baidowi darah genetiknya masih bersambung dengan Sayyid Abdurrahman atau Mbah Sambu. Kyai Haji Baidowi adalah salah satu sosok kiai yang sangat alim, arif, dan bijaksana. Salah satu buktinya adalah fatwa beliau yang sampai sekarang masih kita rasakan, yaitu tentang diperbolehkannya membayar zakat fitrah dengan makanan pokok.
yang sesuai dengan makanan pokok yang dikonsumsi di daerah tersebut, sebagaimana yang telah termaktub dalam beberapa kitab fikih. Beliau juga dikenal sebagai mursyid Thariqah Satariyah, dan beliau pula ketua pertama saat berdirinya Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah, atau yang sekarang disebut sebagai Jatman. Kiai Haji Baidowi wafat pada tahun 1970 Masehi. Setiap tahun selalu diadakan acara haul Kiai Haji Baidowi, yaitu pada bulan Syawal di Pondok Pesantren Wahdatul Thulab Al-Wahdah, Lasem, Rembang. Selain itu, di sini juga terdapat makam Mbah Kiai Maksum. Dikisahkan, Mbah Maksum dulunya adalah seorang pedagang, dan beliau berhenti berdagang setelah beberapa kali bermimpi bertemu dengan Rasulullah, di mana Rasulullah menasihatinya agar meninggalkan perdagangan dan beralih menjadi pengajar umat. Setelah dikonsultasikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim mengatakan bahwa mimpi itu sudah jelas dan tidak perlu lagi ditafsirkan. Kemudian beliau menetap di Lasem dan istiqomah mengajar dengan mendirikan Pondok Pesantren Al-Hidayah. Putra pertama Mbah Maksum bernama Kiai Ali Maksum, yang tinggal di Krapyak, Yogyakarta, dan menjadi salah satu tokoh NU yang terkenal di tingkat nasional. Mbah Maksum wafat pada tanggal 28 April 1972 atau 14 Rabiul Awal 1392 Hijriah pada jam 2 siang setelah sholat Jumat. Makam Sayyid Hamyah Satok. Makam Sayyid Hamyah Satok berada di Desa Sidorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dari alun-alun Rembang, jaraknya sekitar 28 km ke arah timur. Dikisahkan, Sayyid Hamyah Satok, atau yang lebih dikenal dengan Mbah Hamzah, bukanlah penduduk asli Sedan. Beliau adalah pendatang dari Makkah Al-Mukarramah. Mbah Hamzah adalah keponakan dari Sayyid Bakri Satok, pengarang kitab I'anatul Thalibin. Dari jalur nasab, Mbah Hamzah adalah dzurriyyah atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Kedatangan Mbah Hamzah ke Sedan tidak lepas dari pergolakan politik yang terjadi di Jazirah Arab saat itu. Sebelum menetap di Sedan, Mbah Hamzah pernah bermukim di Bandung dan Malang. Di Sedan, Mbah Hamzah dikenal sebagai sosok yang ulet dan tekun menyebarkan agama Islam. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang mengayomi seluruh lapisan masyarakat, tanpa pandang bulu. Ada puluhan surau, langgar, dan masjid yang telah beliau dirikan. Tidak main-main, konon kabarnya, masjid yang telah beliau dirikan mencapai 41 masjid, tersebar mulai dari Sluke, Kragan, Sedan, hingga Sarang. Salah satunya adalah Masjid Besar Satok yang berada di Sedan, yang saat ini masih kokoh berdiri. Mbah Hamzah wafat pada tahun 1940 Masehi. Dan setiap tahun selalu diadakan acara haul Sayyid Hamyah Satok, yaitu pada tanggal 23 Muharram. Makam Kiai Haji Khalil Harun. Makam Kiai Haji Khalil Harun berada di Jalan Taman Bahagia nomor 12, Desa Kebongan Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Jaraknya sekitar 1,5 km dari alun-alun Rembang ke arah selatan. Dikisahkan, Kiai Haji Khalil Harun lahir di Sarang, Rembang pada tahun 1876 Masehi.
Beliau adalah putra dari Kiai Harun Sarang. Sejak kecil, Kiai Khalil berada dalam pengawasan kakaknya, yaitu Kiai Umar Harun dan pamannya Kiai Ghazali Sarang. Karena ayahnya, Kiai Harun, wafat ketika Kiai Khalil masih kecil. Pada tahun 1892 Masehi, Kiai Khalil belajar ke Mekah. Beliau mengaji kepada Kiai Mahfud Termas, Syekh Bakri Satok, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khotib Al-Minangkabawi, dan ulama-ulama lain yang sejaman. Beliau belajar di Masjidil Haram selama 8 tahun. Pada tahun 1900, Kiai Khalil pulang ke Sarang dan diambil menantu oleh Kiai Murtadho bin Muntaha. Tetapi tidak lama, istri beliau wafat. Pada tahun 1901, Kiai Khalil diangkat menjadi hakim pengadilan agama Hindia Belanda dan berkantor di Rembang. Karena tugasnya inilah, beliau lalu bermukim di Rembang. Kiai Khalil menikah dengan Nyai Sukatmi binti Haji Nur Hadi Kasingan. Kegiatan belajar mengajar beliau lanjutkan dengan mendirikan pondok pesantren Raudhatul Thalibin Kasingan. Kiai Khalil wafat pada hari Senin, tanggal 2 Mei 1939 atau tanggal 2 Rabiul Tsani 1358 Hijriah. Selain makam Kiai Haji Khalil Harun, di sini juga ada makam Kiai Haji Bisri Mustafa. Dikisahkan, Kiai Haji Bisri Mustafa lahir di Rembang pada tahun 1914 Masehi. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Zainal Mustafa dan Ibu Siti Khadijah. Pada tahun 1936 Masehi, Kiai Bisri Mustafa pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan mengaji kepada ulama-ulama Hijaz. Setelah setahun belajar kepada ulama Hijaz, Kiai Bisri Mustafa pulang ke tanah air pada tahun 1937. Kiai Bisri kemudian membantu mertuanya, yaitu Kiai Haji Khalil Harun, mengasuh pondok pesantren di Kasingan. Setelah itu, Kiai Bisri bersama keluarga memutuskan untuk pindah dan menetap di daerah Leteh dan mendirikan pondok pesantren yang namanya sama dengan pondok pesantren mertuanya, yaitu Raudhatul Thalibin. Selain sebagai seorang kiai, budayawan, mubalik, politisi, orator, beliau juga seorang penulis yang produktif. Kiai Haji Bisri Mustafa juga dikenal sebagai seorang penyair yang sering mengubah syair-syair dari bahasa Arab ke dalam bahasa Jawa. Kiai Bisri juga termasuk penulis yang produktif. Salah satu karya fenomenalnya adalah Tafsir Al-Ibris, terjemahan kitab Alfiyah, terjemahan kitab Imriti, dan terjemahan kitab Jurumiyah. Kiai Haji Bisri Mustafa wafat pada tanggal 16 Februari 1977 Masehi pada usia 63 tahun. Setiap tahun selalu diadakan acara Haul Kiai Haji Bisri Mustafa, yaitu pada setiap bulan Rabiul Awal. Makam Syekh Abdurrahman. Makam Syekh Abdurrahman berada di Desa Waru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Jaraknya sekitar 3,5 km dari alun-alun Rembang ke arah barat. Tidak diketahui pasti kapan Syekh Abdurrahman pertama kali datang ke Desa Waru. Tetapi makamnya kala itu dapat ditemukan berkat jasa Kiai Abdul Hafid, ayah dari Kiai Wahab, pengasuh pondok pesantren Al-Irsyad Kauman belakang Masjid Agung Rembang. Dikisahkan, Syekh Abdurrahman adalah putra dari Sunan Suro Hamid Yahya, pujangga terakhir Kesultanan Demak Bintoro, yang menikah dengan Dewi Werdaningrum, putri Pangeran Rembang.
Dulu sekitar tahun 1970-an, perkembangan dakwah Islam di Desa Waru sangat memprihatinkan. Ketika sholat Jumat saja, jumlah jamaahnya sangat sedikit, bahkan tidak sesuai dengan syariat Islam. Tetapi, berkat upaya sejumlah ulama yang mewarisi semangat Syekh Abdurrahman, mereka tidak kenal menyerah. Setelah Kiai Abdul Hafid menyarankan untuk menggelar acara Haul Syekh Abdurrahman, lambat laun agama Islam semakin berkembang di Desa Waru. Dan sampai sekarang, sudah banyak masyarakat Waru yang menjalankan syariat agama Islam dengan baik dan benar. Setiap tahun selalu diadakan acara Haul Syekh Abdurrahman, yaitu pada setiap tanggal 1 Muharram. Makam Syekh Mundir Manan Al-Farsi. Makam Syekh Mundir Manan Al-Farsi berada di Desa Waru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Jaraknya tidak jauh dari makam Syekh Abdurrahman. Dikisahkan, Syekh Mundir Manan Al-Farsi lahir pada tahun 632 Hijriah di Persia. Beliau adalah seorang ulama besar, ahli thariqah di Persia pada zamannya. Syekh Mundir Manan Al-Farsi mempunyai seorang istri dan 2 orang anak. Karena melihat situasi dan kondisi yang terjadi di negaranya pada waktu itu, maka Syekh Mundir Manan Al-Farsi memutuskan untuk berlayar ke Indonesia dengan dibantu oleh teman-teman beliau yang sudah sering pulang pergi berdagang ke Indonesia. Tujuan beliau ke Indonesia selain berdagang adalah untuk berdakwah. Syekh Mundir Manan tinggal di daerah Rembang dan sempat mendirikan sebuah majelis. Setelah beberapa lama, tidak disangka-sangka, ternyata minat masyarakat untuk berguru kepada Syekh Mundir Manan sangat besar. Sehingga tidak terasa, sudah bertahun-tahun beliau berada di Rembang. Kemudian beliau menikah lagi dengan wanita asal Rembang dan memiliki 3 orang anak. Tidak lama kemudian, Syekh Mundir Manan menjemput istri dan anak-anaknya yang berada di Persia untuk tinggal dan menetap di Rembang. Syekh Mundir Manan wafat pada tanggal 27 Rabiul Awal tahun 733 Hijriah. Makam Kiai Haji Zubair Dahlan. Makam Kiai Haji Zubair Dahlan berada di Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Jaraknya sekitar 600 meter dari Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang. Dikisahkan, Kiai Haji Zubair Dahlan lahir pada tahun 1323 Hijriah. Beliau adalah putra kedua dari Kiai Haji Dahlan Sarang. Kiai Haji Zubair Dahlan menikah dengan Nyai Mahmudah binti Kiai Haji Ahmad bin Su'aib. Buah pernikahannya, beliau memiliki 5 orang anak dan semuanya meninggal di usia balita, kecuali 1, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair, pendiri Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang. Kiai Haji Zubair Dahlan adalah termasuk pendiri Pondok Pesantren Ma'hadul Ulum Syar'iyyah Sarang, Rembang. Kiai Haji Zubair Dahlan wafat pada malam Selasa, tanggal 15 Ramadan 1389 Hijriah, pada usia 65 tahun. Setiap tahun selalu diadakan acara Haul Kiai Haji Zubair Dahlan, yaitu pada setiap bulan Ramadan.
Makam Kiai Haji Hambali Abu Suja Ar-Ruslani. Makam Kiai Haji Hambali Abu Suja Ar-Ruslani berada di Caruban, Desa Kedung Mulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Jaraknya sekitar 11 km dari alun-alun Rembang ke arah timur. Dikisahkan, Kiai Haji Hambali Abu Suja atau Mbah Hambali adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Bodo Al-Frustasiyah. Mbah Hambali dikenal sebagai kiai yang sangat sabar dalam membimbing para santri, yang mana kebanyakan santri beliau adalah orang-orang yang pernah putus asa dalam hidupnya. Mayoritas dari santri-santri beliau pernah mengalami stres, frustasi, putus cinta, dan lain sebagainya. Di kalangan masyarakat, Mbah Hambali dikenal sebagai ulama nyentrik dengan penampilan sederhana. Kadang, pernyataan beliau sangat sulit dipahami karena berupa isyarat. Tak jarang, santri dan para tamu harus mengartikannya sendiri. Nasab Mbah Hambali masih bersambung kepada Raden Syahid Sunan Kalijogo. Ada satu hal yang unik dari Mbah Hambali, yaitu beliau mempersiapkan sendiri kuburan untuk tempat makam beliau setelah wafat. Mbah Hambali wafat pada tanggal 28 Mei 2012. Setiap tahun selalu diadakan acara Haul Kiai Haji Hambali Abu Suja Ar-Ruslani, yaitu pada setiap bulan Rajab. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika Anda punya informasi lain, silakan bisa Anda tambahkan pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.